Selamat malam semuanya. Ya, ini Eftok edisi 23 September 2024 seperti biasa. Malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Eftok edisi kemarin 22 September. Ada ya cukup lumayan yang bisa kita bahas di Eftok malam ini. Nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke. Kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Eftok, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG sempat mengalami penurunan ke 7.677, di mana penurunan tersebut telah mencapai target terdekat untuk koreksi 7.700. Penutupan hari ini 7.775, terjadi rebound, dan ini ya bagian dari proses. Jadi perlu kita berikan update. Kita lanjut ke pembahasan saham ya. Mohon analisa MAPI untuk swing trading. Makasih Pak Barokallah. Oke, kita lihat MAPI untuk swing trading. Sepertinya sudah naik ya. Swingnya sudah berjalan cukup lama sejak awal September. Dan mari kita lihat apakah masih ada ruang yang cukup untuk ditradingkan, karena memang ketika kita melihat saham naik itu kita perlu melihat apakah potensi masih bisa kita tradingkan gitu ya, atau kita perlu menunggu yang namanya correction. Nah, kalau kita lihat di sini gap resist di area 1890 ini sudah ditutup ya kemarin menggunakan shadow. Dan secara risk sepertinya memang sudah termasuk tinggi ya buat kami tentunya, mengacu pada aturan di private trading room, di mana rekomendasi tidak boleh merekomendasikan saham yang sudah memiliki risk teknikal di atas 5%. Nah, kalau kita lihat di sini berarti saham ini lebih ya, ini 8% lebih. Berarti kalau untuk swing trading saran kami ya harus menunggu koreksi ya, dikasih atau tidak ya, mungkin dikasih mungkin juga tidak. Nah, sementara ini baiknya agar Anda bisa dapat risk yang secara teknikal itu bisa cukup menarik ya, minimal Anda bisa tunggu di 1720 sampai dengan 1650. Itu merupakan area support terdekat ya, yang mungkin untuk diharapkan bisa melakukan buy on weakness ya, karena memang kalau posisi saat ini saham ini swingnya sudah berjalan dan sudah ya hampir bisa dikatakan sudah hampir mencapai area resist yang merupakan target swing. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon bantuannya untuk analisis CMNT, apakah potensial untuk swing, idealnya beli di harga berapa? Oke. Untuk swing ya, saham ini untuk saat ini posisinya berada di dalam koreksi jangka pendek ya, konsolidasi ya. Dan kalau kita lihat di sini, apabila Anda ingin swing di saham ini, idealnya adalah menunggu di area support. Anda harus bottom fishing di area 1000 sampai dengan 970. Di bawah itu cut ya. Jadi untuk swing trading mungkin itu cukup untuk ditradingkan kalau Anda bisa dapat di 1000 atau 900-an. Untuk middle area itu Anda bisa dapat di 1055 itu 6%. Kalau dia balik ke resist konsolidasi itu sekitar 15%. Jadi kalau mau nunggu koreksi ya, lanjutin koreksi dulu di 1000 sampai dengan 900-an gitu. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Apakah DMMX menarik masuk di harga sekarang untuk swing trade? Terima kasih. Oke, kita lihat dulu ya. Tidak menarik sepertinya, karena ya dia flat seperti ini pergerakannya, kita mau nyari apa juga ya. Jadi mungkin baru akan menarik jika dia breakout di atas 140 dengan volume konfirmasi yang harus besar ya, meningkat, karena saham ini saat ini sepi dan dingin. Kalau trading ya pastinya kita mencari saham yang sedang hot ya, gitu, karena kita berharap cepat ya, gitu.
Lanjut ya. Duh, HMSP terbang Pak, bener-bener menarik ya Pak. Susah juga dapat di bawah 700. Ya begitulah. Kita tadi juga nggak dapat ya, tapi ya wes lah, nggak apa-apa gitu ya. Kan kita sudah punya barang di bawah. Lanjut ya. Terkait HMSP sudah kami bahas ya, bagaimana kami melihatnya, terus bagaimana kita memiliki strategi dan analisa ya. Silahkan Anda pakai, cocok pakai, nggak cocoknya lupakan gitu ya. Yang jelas kalau penurunan kemarin itu sifatnya ya sudah kami jelaskan ya, hari ini balik, bahkan ini hari ini di atas penutupan seharusnya ya gitu. Oke. Prediksi Pak Yep, brand BREN akan turun ke berapa Pak Trims? Oke. Luar biasa saham ini ya. Kalau kita bicara saham ini, tentunya ini saham yang mengangkat indeks ya, mengangkat indeks. Nah, kemarin ada yang nanya, loh ini indeks IHSG ya, ini all time high tapi kok LQ45 nggak kemana-mana atau nggak rekor gitu ya. Ya ini salah satu saham, salah satu yang menyebabkan indeks naik gitu ya, sehingga ya bagi yang tidak pegang seperti kami ya tidak profit ya. Kami tidak pegang, jujur-jujuran aja kita nggak pegang brand untuk investing, tentu saja yang enggak lah ya, nggak masuk gitu ya. Gitu. Kalau kita trading beberapa bulan yang lalu kita trading juga tapi ketika kenaikan yang kemarin ini akhir-akhir bulan ini di September kita nggak ikutin, kita malah ikutnya Barito BRPT gitu ya. Tapi ya kalau kita lihat di sini penurunan ini memang sangat-sangat sadis ya. Sadis tuh gini loh, ketika Anda beli gitu ya, ketika Anda beli di harga yang tinggi, kenapa kok kita nggak ngikutin? Karena ya ini adalah resikonya. Jadi ya Anda harus siap dengan ini. Misalkan Anda punya barang ini ya, ini adalah sudah menjadi sebuah ya perilaku yang wajar untuk saham ini, ya kan? Jadi saya nggak kaget juga nggak heran saham ini seperti ini perilakunya. Memang ya ini dibuat seperti ini gitu ya. Ini sudah kebaca bahkan di sebelumnya, waktu itu di awal tahun kemarin juga ya. Jadi itulah kenapa kita nggak mau ngikutin saham yang sudah naik terlalu tinggi gitu. Kita ada aturannya, terlalu tinggi atau tidak ya. Itu saja patokannya adalah risk secara teknikal tadi. Ketika risk secara teknikalnya sudah di atas toleransi ya kita nggak berani. Nah pertanyaannya adalah ya ini sedikit edukasi dulu sebelum kita membahas target turunnya. Berapakah ya target turun BRPT saat ini gitu yang memungkinkan untuk mungkin Anda melakukan trading untuk swing trade nanti jika dia rebound gitu ya. Nah, terakhir dia gagal melewati 12 ribuan ya, artinya ini bisa menjadi topping. Nah, berarti besar kemungkinan dia untuk turun ke support terdekat ini ya 6.400 itu 0,5 dan 0,6 nya berada di 5.100 dan itu merupakan neckline. Jika itu ya kemungkinan kalau turun ke bawah 6.450 itu aja itu sudah kita bisa tarik trend line ya. Apakah sudah atau belum ya? Trennya patah, harusnya seperti itu kan. Nah, sekarang ini aja ya kan. Trennya sudah dipatahkan ya. Jadi mungkin tetapi ya jangan Anda terkecoh dengan tren. Kalau Anda mau swing trading ya nggak masalah, mau trennya apa kek, tetap kita trading kan bisa. Jadi kalau nggak mungkin kan saham ini terus-terusan gitu ya. Tapi ya semua bisa terjadi ya. Bisa, tetapi ya harusnya wajarnya ya ada rebound lah yang Anda bisa manfaatkan gitu ya. Anda bisa coba tunggu di 5.200. Kalau dia tembus besok tembus 6.400 harusnya tujuan selanjutnya adalah 5.200 0,618. Oke, kalau bisa lebih dari situ wah kejam, bukan ya sadis, kejam itu ya mirip-mirip sih sebenarnya. Ya seperti itulah ya. Anda nilai sendirilah bagi yang mungkin punya di atas ya. Ya itu adalah risikonya. Oke. Pagi-pagi izin tanya saham BRPT untuk swing trading. Nah ini ya. Kebetulan ya kita kok bukannya sok gimana, kita keluar tepat sebelum saham ini juga turun ya, ikut turun ya. Ini kan kemarin sempat naik ya ke 1.200. Nah ya kebetulan PTR ya
pas keluar gitu ya. Kenapa kok nggak kita kita keluar, BRPT kita keluar terakhir. Nah ini tanggal 11. Jadi ini naik ya. Oke. Kenapa kok kita nggak hold? Ada yang nanya. Kenapa sih kok nggak berani hold ke TP selanjutnya? Kita itu menggunakan sistem ya. Sistem bilang sell ya sell, buy buy, sell sell. Karena trading itu tidak sama dengan trend following. Kalau trend following harus di hold ya, gitu ya. Nah ini ya. Nah terakhir kita beli ya kan tanggal 10 di 1105, 1110, 1105. Besoknya ya namanya swing trading, besok dikasih ya kita ambil ya kan. Ya. Nah, naik ke 1185 ya. Wah, sempat naik ke 1200 ya, berarti banyak member yang mungkin terlambat jual ya bisa profit lebih besar gitu ya. Ya. Syukurin kalau misalkan kita syukuri ya kalau kita dapat profit dan kemudian sahamnya itu turun lagi gitu, karena secara karakteristik memang seperti ini ya, tidak bisa kita hold lama-lama sahamnya ya. Ini sudah kita kasih tanda ya, kita sudah kasih tanda kalau dia naik turun lagi gitu. Nah kebetulan saat ini dia sudah yang namanya tembus support ya, berarti untuk swing trading mungkin kita akan tunggu di support selanjutnya di 10.15. Atau kalau dikasih lebih rendah lagi ya bagus 915 gitu. Oke. Lanjut ya. Pak mau bahas lagi HMSP, agak menarik menurut saya. HMSP saya masih agak ragu Pak untuk fundamental ke depan. Memang orang tidak akan mungkin berhenti merokok dan Indonesia termasuk paling tinggi masyarakatnya yang merokok, terutama untuk kelas menengah ke bawah. Konsumsi paling besar yang menjadi masalah terbesar sekarang menurut saya bukan pajak tetapi rokok ilegal, rokok kualitas dan rasa sama tetapi harga jauh lebih murah karena non pajak, bahkan ada sebagian orang yang nggak mementingkan rasa, yang penting berasap. Saya nggak ngerokok sih jadi nggak tahu ya ini. Rokok ilegal paling seksi di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah karena harganya jauh lebih murah. Inilah tantangan untuk emiten rokok Pak menurut saya, sama halnya yang kalau Pak Yop memprediksi membahas Telkom dengan Starlink, ASI dengan BED, Antam dengan harga nikelnya, saham-saham tersebut ya prediksi akan sulit ke depannya. Apakah tidak juga untuk MSP ke depannya sama kasusnya dengan saham GGRM? Menurut saya emiten rokok ini sunset. Orang yang merokok tetap marak tetapi pilihannya mungkin bukan produk MSP dan gudang garam. Terima kasih sebelumnya, sehat selalu Pak Yop dan tim. Oke. Ya bisa menjadi ya bisa dikatakan ya kalau kita menganalisa itu kan banyak hal, bisa mempengaruhi profitabilitas, bisa mengaruhi growth dan sebagainya. Terbukti memang growth dari emiten-emiten rokok mengalami penurunan beberapa tahun ini semenjak COVID ya. Dan ya kami mewajari itu. Yang menjadi concern kami, kenapa kok kita masuk di HMSP? Karena ada gap antara harga saham dan fundamentalnya. Kita memang mencari itu, gap antara harga saham dengan fundamentalnya ya. Ketika harga saham itu turun terlalu jauh ya dengan fundamentalnya ya kita bisa dapat satu ya, itu kita menerapkan gap investing, dan juga kalau sahamnya ini memang mengarah ke dividend investing ya kita dapat yield yang di atas rata-rata gitu ya. Itu kami ya, jadi mungkin di luar sana mungkin beda ya nggak apa-apa, tapi sekali lagi kami membedakan dengan HMSP dan gudang garam ini. Gudang garam juga kita pernah masuk ya di PIR beberapa waktu yang lalu, kita buang di 30 ribuan karena memang tidak memenuhi syarat lagi. Sedangkan HMSP ya karena saat ini masih, kalau turun di akumulasi berarti masih memenuhi syarat. Jadi kami pun memiliki parameter-parameter yang mutlak, jika saham tersebut sudah keluar ya pasti akan dibuang, pasti akan dijual, bukannya menggunakan feelingmologi ya. Kalau kami ada hitung-hitungannya, misalkan HMSP turun ke 600, itu kita sudah bisa membayangkan kira-kira di tahun 2025 besok fundamentalnya akan seperti apa. Itu sudah ada proyeksi yang sudah declare oleh advisor ke member tentunya. Member sudah membaca, oh kenapa kok kita mengakumulasi sebuah saham, itu ada alasannya. Ya, yang jelas HMSP itu kastanya di atasnya gudang garam, secara profitabilitas Anda cek sendiri. Sehingga
terjadinya terjadinya ya disrupsi ya ataupun apapun itu ya, pastinya yang mati duluan yang paling lemah ya. Nah, kalau kami merasa pemerintah tidak mungkin akan mematikan penguasa pangsa pasar terbesar ya. Ya Anda bisa cek HMSP sekarang market share-nya berapa ya gitu. Yang jelas kami melihat memang kenaikan suku bunga ini masih terjadi sampai saat ini, tapi belum tentu di era selanjutnya. Mungkin di era Prabowo besok ada perubahan menteri dan bisa merevisi hal tersebut, karena seperti yang kami sampaikan, sumbangsih industri ini ke PDB itu ya bisa dikatakan lumayan ya, 6 sampai dengan kita perkirakan 6 sampai dengan 8% ya, sejelek-jeleknya 6% ya. Apabila itu ya dimatikan ya, pandangan kami memang ya gitu. Nah, ini berbeda case dengan HMSP ini dengan Telkom ataupun Astra ya. Kalau HMSP sendiri turunnya saya rasa sudah sangat terlalu jauh, sedangkan Astra atau Telkom ya itu belum turun, bahkan saya bilang ya. Ya memang Astra kita jual di harga yang lebih tinggi dari harga sekarang, Telkom pun demikian. Tetapi menurut kami di harga sekarang masih belum kami anggap bagus untuk masuk. Ya mungkin kalau kita dikasih misalkan Astra 3 ribuan atau Telkom di bawah 2.000, mungkin kita akan berpikir sama seperti yang kita pikirkan di HAM Sampurna ya gitu. Itu kira-kira ya untuk mungkin ya, ini tidak bisa kita perringkas dan ini karena pasti banyak kajian-kajian ya untuk advisor memutuskan untuk kenapa mereka membuang gudang garam sedangkan mempertahankan HMSP di dalam portfolio gitu ya. Dan beberapa saham juga ada yang sekarang ini kita pertahankan meskipun performance-nya nggak terlalu bagus, karena kami menganggap potensi untuk akumulasi ada dan nantinya kedepannya pastinya kita proyeksi akan membaik atau lebih baik, atau harga sahamnya ini mengapresiasi fundamental yang saat ini ada gitu ya. Jadi kalau kita gap investing itu bukan gap teknikal ya, gap investing itu adanya ya penurunan harga saham melebihi fundamentalnya ya. Itu mungkin bisa dianggap value investing, ngelihat harga sahamnya diskonnya jauh lebih dari fundamentalnya ya, sehingga ada. Tapi kami menggunakan gap investing sebagai pedoman untuk mengambil terutama saham-saham big caps ya. Kalau small caps, middle caps karena mereka bukan perusahaan mature ya, kita menggunakan growth investing dan kita nggak berekspektasi dapat dividen dari situ. Kita berekspektasi saham ini akan growth beberapa waktu ke depan. Jadi memang portfolio itu memang kombinasi dari berbagai strategi yang kita terus improve, kita kombinasikan ya, baik itu teknikal dan fundamental ya, kita improvekan ke dalam sebuah strategi yang bisa membuat keputusan yang lebih baik dan lebih efektif dalam berinvestasi gitu ya kira-kira. Tapi untuk case HMSP sendiri kami menganggap fundamentalnya harga sahamnya sudah meninggalkan sangat jauh, harga sahamnya sudah turun terlalu jauh gitu ya. Baiklah, jadi itu ya penilaian orang masing-masing ya, silahkan Anda coba. Tapi kalau rokok ilegal memang tidak dipungkiri itu adalah salah satu disrupsi yang membuat penurunan performance gitu ya. Malam Pak, izin tanya saham PTBA untuk investasi apakah masih layak masuk di harga sekarang? Bagaimana potensi dividen berapa tahun kira-kira bisa balik modal saya masuk di harga sekarang? Terima kasih. Kalau saya ya, prinsip saya berinvestasi di emiten batu bara ataupun komoditas yang lain, kami akan menunggu siklus batu bara atau siklus komoditasnya bullish dulu. Terkait harga sahamnya naik ketika komoditasnya lagi nggak naik ya nggak apa-apa, kita bisa tradingkan. Tetapi kalau untuk investing itu adalah salah satu SOP-nya. Kalau misalkan kita mau berinvestasi di saham katakanlah batu bara, ya kita harus lihat batu baranya seperti apa, apakah sekarang ini dia bullish atau tidak gitu ya. Nah itu yang penting kita tahu, barulah kita mengerucut ke saham-saham yang kita pilih gitu ya, entah itu PTBH atau ITMG atau mungkin yang lain gitu ya.
Nah, kita lihat di sini ya bahwa memang batu bara sendiri masih belum uptrend secara teknikal. Harganya masih cukup ya tertahan di bawah 150-an. Jadi ya selama ini masih dipertahankan, kok kami rasa untuk mengharapkan performance kinerja kedepannya ini baik seperti tahun 2022 agak berat gitu ya, atau 2021 itu agak masih akan ya butuh. Orang sekarang aja Adaro mulai beralih ya gitu. Jadi kami rasa untuk saat ini kalau untuk PTBA kami anggap untuk kenaikannya yang bersifat teknikal untuk trading ya. Nggak ada saham turun terus, nggak ada ya, walaupun batubara mungkin turun kemudian BTBA naik bisa aja, tetapi karena kalau kita investasi kan dasarnya pertama yang kita lihat adalah fundamentalnya dulu, baru harga sahamnya kita cari momentum untuk beli gitu ya. Jadi dividennya ya pastinya akan dipengaruhi oleh yang namanya kinerja fundamental gitu ya. Jadi kalau misalkan kinerjanya turun ya toh. Kalau batubara naik ya dividennya naik gitu tuh. Nah, maka dari itu kalau kami dividen investing, mohon maaf bukan Anda boleh pakai apa enggak, kalau kami untuk dividen investing kami akan berfokus pada saham-saham yang sudah mature dan bukan komoditas. Mungkin komoditas memberikan dividen yang besar, tapi pada waktu tertentu saja. Ya, misalkan tahun 2022 ada orang beli karena ngelihat FOMO, ngelihat batubara lagi naik, saham PTBA, ITMG apalah. Ya, hari ini bagaimana dividennya? Gitu. Ya. Itu pola pikir kami ya, pola pikir saya. Nah, sedangkan kalau kita bisa masuk saham big caps saat market crash, katakanlah sekali lagi kami mengambil contoh BRI di 2000 ya, kita dapat di 2020, yield yang kita dapatkan ya sekarang ini dan konsistensinya yang kita cari ya, konsistensinya itu loh, nggak naik dan turun karena batu baranya ya, tiap tahun dia mengalami peningkatan sedangkan harga kita dapat bagus. Nah, itu yang kita cari, strategi dividen investing kami seperti itu ya. Jadi kita nggak mencari dividen yang besar banget, tapi kalau kita dapat momentum beli harga terbaik, yield yang kita dapatkan pasti di atas rata-rata. Dan sudah pasti saham yang kita beli memiliki konsistensi pertumbuhan dalam pembagian dividennya. Bukan yang wah dividennya selangit, habis itu besok kempos gak ada dividen sama sekali atau kecil turun drastis gitu. Ya seperti ini contohnya, dividen 1000 tiba-tiba 300 ya kan, meeng dong ya gitu ya. Itu terserah, itu bagi kami seperti itu ya pandangan kami dalam dividen. Jadi mungkin dividen investing di portfolio peer itu mungkin sekitar 30 sampai dengan 20% aja, dan itu pun pada waktu tertentu aja. Misalkan terjadi crash, misalkan 2025 kita benar-benar lihat crash ya, kita akan ambil saham-saham dividen sebanyak-banyaknya ya kan, karena itu cepat baliknya plus dapat dividen yang terbaik, waktu terbaik mendapatkan dividen di situ. Nah, kalau tahun-tahun sekarang mohon maaf ya, kalau kita tanya Pak BRI mau investing bagaimana, enggak ya, mohon maaf ya. Kalau misalkan ada konsultasi kenapa ya, kita akan dapat apa di harga sekarang gitu ya. Kalau kita trading, mungkin trading di Bulls Hunter kemarin kita beli di 4.300, 4.200, di BCA kita juga masuk di 9.000-an gitu ya. Mandiri kita juga dapat harga bawah kemarin di bulan Juni. Tetapi untuk investing peer enggak. Kenapa ya? Karena ini bukan timing yang tepat untuk invest. Ya, gitu. Ini pandangan kami, ini sedikit keluar dari pembahasan PTBA, tapi PTBA kalau saya mungkin untuk invest nunggu siklus batubara naik dulu, dan kami tidak mengharapkan dividen. Ketika ada laporan dividen kita akan segera keluar sebelum X date. Ya, karena ya kemungkinan besar ya akan dibanting kan, gitu kan. Kalau dibanting kan kalau nggak balik ya pusing ya. Nah. Oke, ini pemikiran saya. Anda boleh beda, boleh, nggak perlu ngikutin kita juga ya. Kalau misalkan Anda anggap wah PTBA kan dividennya besar ya, monggo gas gitu ya. Oke, untuk saham SBMA apakah like invest? Oke, kita lihat ya. Kita lanjut ke SBMA untuk invest. Fundamentalnya dulu dicek ya, harga sahamnya sih masih dingin ya sepertinya. Oke, dari sisi pertumbuhan kami melihat pertumbuhannya ini ya nggak bisa dibilang bagus sih, soalnya
pertumbuhannya ini memang cuma di atas ya. Di bawah ini relatif tidak terlalu stabil, artinya memang masih struggling ya untuk membuat konsistensi. Jadi pertumbuhan itu gini ya, pertumbuhan yang baik itu tidak mengorbankan pertumbuhan yang di bawah. Artinya mereka tidak bakar duit, gampangnya gitu ya, tidak melakukan marketing yang besar-besaran hanya untuk pertumbuhan. Yang pertumbuhan yang bagus ya, pertumbuhan di bawah harus di atas pertumbuhan yang di atas. Ya kan? Gitu. Artinya apa? Selain dia punya pertumbuhan revenue, pendapatan, sales, tetapi secara profitabilitas, efisiensi dilakukan. Nah itu top, Marco top, itu saham seperti itu. Nah untuk saham SBMA ini kebetulan memang pertumbuhannya hanya bagus di atas. Ya. Nah kemudian secara margin, ya kami punya batas 5%. Di sini bottom line-nya hanya kadang 0, kadang minus, kadang di bawah 5%. So ya pertumbuhan enggak, apalagi profitabilitasnya juga enggak, ya udah enggak layak ya gitu. Saya nggak bilang saham ini nggak bisa naik ya, bisa naik bisa, tapi secara fundamental enggak. BBRI Pak, apanya yang mau dibahas? Anda silahkan lengkapi ya, nanti kita akan bahas di F-Talk selanjutnya. Pinter saya meninggu lagi di 600-nya, apa ini? Lumayan, kemarin ke 800, sekarang korban brand ARB dijual buat nutupin withdraw Jumat cut. Nggak tahu saya ngomong apa ini. Berapa potensi penurunan film dan bagaimana trading plan jika mau masuk di saham ini? Oke. Turun ya? Oh iya. Ini ada di Telegram ya, kami share beberapa waktu yang lalu, belum lama. Target price terkait film. Sebentar saya cek dulu supaya apa? Supaya kita tahu ya. Oh bulan Juli ya kemarin target turunnya di 3.600. Bulan Mei kita pasang saham ini turun dari 5.000-an. Ini ya. Kalau Anda mau cek ada ya, tapi ini beberapa waktu terakhir ini agak jarang kita posting target price. Mungkin depan kita akan sering share di sini untuk insight dan sebagainya. Bapak Ibu mungkin bisa temukan di Telegram. Jadi targetnya sudah terpenuhi ya di berapa? 3.600. Jadi wajar harga sahamnya ini cukup bertahan. Ya, beberapa kali bahkan rebound setelah tercapai di bulan Agustus Juli kemarin ya. Nah, untuk saat ini untuk swing saya rasa ini masih berpotensi untuk turun lebih jauh ya. Tapi apakah mungkin untuk kita tradingkan karena saat ini berada di support? Ya mungkin aja. Ya. Nah ini ya, kita lihat di sini Anda bisa tradingkan untuk target di 4020. Ya ini target yang memungkinkan ya. Kalau kita lihat di sini mungkin ini adalah 0,3. Wah saya tadi belum pakai Fibo, tapi memang area itu kemungkinan 0,3 dan jadi itu bisa untuk target kedua. Mungkin ini target pertamanya di 3.800, target keduanya di 4.000. Secara upside kurang terlalu menarik, tapi risknya Anda bisa proteksi secara teknikal ini kurang dari 5% di 3.500 gitu ya. Oke, kalau Heli bisa untuk Pierce, apa ini maksudnya ini? Maaf ya, saya nggak tahu ini apa. Oke, tolong ya kalau konsultasi bolehlah diperjelas supaya tidak ada ya revisi-revisi untuk dibahas selanjutnya gitu ya. Jadi baca dulu ya, dipahami dulu Anda mau tanya apa, butuhnya apa. Jadi kalau bisa jangan iseng-iseng lah. Ya memang berniat untuk berkonsultasi, Anda tulis di kolom komentar. Kalau seperti ini mohon maaf loh, bukan kami sok-sokan atau gimana, bukan, tapi kalau tidak jelas ya kami sulit juga untuk menjawabnya ya. Itu juga bahkan member kami pun yang bayar pun juga konsultasinya harus jelas, nggak boleh asal-asal konsultasi. Memang kalau konsultasi memang butuh, memang mau trading, memang mau invest, makanya tanya gitu. Tapi kalau cuma iseng-iseng mohon maaf ya gitu. Jadi silakan diperjelas. Oke, sudah saya bahas semua ya. Saya rasa sudah semua saya bahas. Ada beberapa yang tidak bisa kita bahas karena memang kurang jelas menurut saya. Mohon maaf apabila saya tidak bisa memahaminya, mungkin saya terlalu bodoh untuk memahaminya, tetapi mohon maaf ya, silahkan ini kayak gini nih, konsultasi bagus nih ya. Jadi pembahasannya cukup lebar dan juga cukup bagus.
ya, atau sesimpel seperti ini juga nggak apa-apa, ya, gitu. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk pembahasan di After malam ini. Silahkan tulis kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas, atau Anda ingin trading kan, atau Anda ingin investasikan. Silahkan Anda tulis di kolom komentar sejelas-jelasnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, atau ada kata-kata yang kurang mengenakan. Kami bercoba untuk menyampaikan apa adanya, sesuai dengan apa yang saya pahami, sesuai dengan apa yang kami miliki. Kami share apa adanya di sini. Semoga Bapak Ibu bisa menerimanya dan mengambil sisi positifnya, ya. Analisa lagi buat trading plan, buat investing plan, karena apa yang kami sampaikan di sini adalah opini dan prediksi yang bisa benar dan juga bisa salah. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.